Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kelenjar paratiroid, di mana beranggotakan saya sendiri Nurfa Dewi Zaluzik dan rekan saya Putri Erianti. Saya sebagai moderator dan rekan saya sebagai pemateri. Subjudul yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama struktur dan fungsi kelenjar paratiroid, yang kedua yaitu macam-macam fungsi dan golongan hormon kelenjar paratiroid, yang ketiga mekanisme kerja hormon kelenjar paratiroid, dan yang keempat yaitu gangguan hormon kelenjar paratiroid. Untuk materi yang pertama akan langsung saja saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai struktur dan fungsi kelenjar paratiroid. Pada anak-anak, kelenjar paratiroid terdiri dari gugusan sel parenkim dinamakan sheath cell yang dibatasi septa jaringan penunjang dan terbentang dari tepi kapsula sampai ke dalam kelenjar. Sekitar usia 6 tahun terbentuk sel oksifil atau oksipil cell yang kemungkinan berasal dari sheath cells. Pada manusia dewasa, kelenjar paratiroid tersusun dari jaringan parenkim dan stroma, termasuk sel lemak. Stroma terdiri dari jaringan kapiler sinusoidal dengan pulau-pulau sel sekretori tersebar di antara jaringan lemak. Kemudian sel kelenjar paratiroid dewasa terdiri dari dua tipe, yaitu sheath cell dan principal cell, atau predominan dalam kelenjar paratiroid, dan sel oksifil atau oksipil cell. Sheath cell berukuran kecil dengan nukleus vesikular dan sitoplasma yang poorly staining dan terdiri dari granula sekretoris, kompleks Golgi berukuran besar, serta sejumlah mitokondria. Kemudian, sheath cell ini berfungsi mensekresi hormon paratiroid atau PTH dari sitoplasma ke dalam kapiler secara eksostosis. Oksipil cell berukuran lebih besar dari sheath cell, merupakan turunan dari sheath cell, namun berjumlah lebih sedikit dan mempunyai nukleus yang dipling staining dan sitoplasma granular eosinofilik. Kemudian fungsi kelenjar paratiroid. 1. Memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubular dari kalsium dan sekresi fosfor. Yang ketiga yaitu mempercepat absorpsi kalsium di usus. Yang keempat, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Berikut adalah gambar sebelah kiri yaitu gambaran dari kelenjar paratiroid yang terletak di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya adalah gambaran histologis kelenjar paratiroid menggunakan perwarnaan He, yang mana pada panah biru menunjukkan bentukan dari oksipil cell dan panah merah menunjukkan bentukan dari sheath cell. Lanjut materi yang kedua yaitu macam-macam fungsi dan golongan hormon kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid atau parathormon atau PTH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di sekitar kelenjar tiroid. Cara kerja hormon ini adalah melakukan pelepasan kalsium tulang dan menyerap sebagian dari usus dan ginjal. Setelah terkumpul, baru dikirimkan ke organ tubuh yang membutuhkannya. Hormon ini meningkatkan kalsium dengan meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, penyerapan kalsium dari usus dan ginjal. Hormon yang dapat menghambat kerja parathormon adalah kalsitonin. Fungsi hormon paratiroid adalah menjaga keseimbangan kadar dua mineral, yakni kalsium dan fosfat. Kalsium dibutuhkan tubuh karena ia menjaga kelancaran kerja saraf, otot, dan jantung, sementara fosfat diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi. Paratohormon atau PTH berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kalsium sendiri berpengaruh penting pada kontraksi otot dan proses pembekuan darah. PTH dikeluarkan dari kondisi kalsium dalam darah yang rendah.
PTH sendiri penting untuk kehidupan karena apabila tidak ada PTH, maka dapat terjadi kejang otot, termasuk otot-otot pernafasan, sehingga menimbulkan gagal nafas dan berujung pada kematian. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Putri Erianti dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai mekanisme kerja hormon kelenjar paratiroid. Di sini merupakan gambar dari bagaimana kerja hormon kelenjar paratiroid. Jadi gambar ini merupakan jalur transduksi sinyal yang diaktifkan oleh terikatnya PTH atau PTH-RP pada reseptor HPTH atau PTH-RP. Lalu CEMP intrasel akan meningkat melalui GS dan adenin sel siklase atau AC. Pada gambar tersebut, hormon paratiroid terikat pada reseptor dalam osteoblas. Hal ini merupakan sinyal bagi osteoblas untuk menghasilkan suatu faktor perangsang osteoklas yang meningkatkan jumlah dan aktivitas osteoklas. Dengan demikian, mereka dapat memperbanyak absorpsi matriks tulang yang mengalami klasifikasi dan pelepasan Ca2+ ke dalam darah. Peningkatan konsentrasi Ca2+ dapat menekan pembuatan hormon paratiroid. Selain meningkatkan konsentrasi Ca2+, hormon paratiroid ini dapat menurunkan konsentrasi fosfat dalam darah. Efek ini adalah akibat dari kerja hormon paratiroid pada sel tubulus ginjal yang mengurangi absorpsi fosfat 1 menyebabkan peningkatan ekskresi fosfat dalam urin. Hormon paratiroid secara tidak langsung dapat meningkatkan absorpsi kalsium dan saluran cerna dengan merangsang sintesis vitamin D yang diperlukan untuk absorpsi ion ini. Sekresi sel-sel paratiroid dapat diatur oleh kadar Ca2+ dalam darah. Terdapat paling sedikit 3 reseptor PTH yang berbeda. Salah satunya juga mengikat paratiroid hormone relate protein atau PTH-RP dan dikenal sebagai reseptor HPTH atau PTH-RP. Reseptor yang kedua adalah PTH2 atau HPTH2R yang tidak dapat mengikat PTH-RP dan ditemukan di otak, plasenta, dan juga pankreas. Selain itu, terdapat bukti adanya reseptor ketiga yaitu ada CPTH yang bereaksi dengan terminal karboksil PTH dan bukan dengan terminal amino. Dua reseptor yang pertama itu adalah reseptor yang berkelok-kelok yang berpasangan dengan protein GS dan melalui protein G heterometrik ini kedua reseptor tersebut mengaktifkan adenyl siklase yang dapat meningkatkan CAMP intrasel. Reseptor HPTH atau PTH-RP juga dapat meningkatkan PLC melalui GQ yang meningkatkan CA intrasel dan dapat mengaktifkan protein kinase C. Materi yang terakhir yaitu gangguan hormon kelenjar paratiroid. Terdapat beberapa gangguan hormon pada kelenjar paratiroid. Yang pertama ada hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme ini terjadi ketika kadar karbon paratiroid dalam darah terlalu tinggi. Akibatnya tulang dapat menjadi rapuh atau biasanya kita sebut dengan osteoporosis dan terjadi pembentukan batu ginjal. Penyakit hiperparatiroidisme ini belum diketahui dengan jelas apa saja penyebabnya, tetapi faktor genetik dan penyakit tertentu seperti kanker, tumor kelenjar paratiroid diduga dapat menyebabkan terjadinya hiperparatiroidisme ini. Hiperparatiroidisme ini terkadang dapat menimbulkan beberapa gejala seperti nafsu makan yang menurun, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan sembelit, lalu sering buang air kecil, tubuh terasa lemah dan selalu lelah dan nyeri tulang dan sendi. Ada beberapa macam hiperparatiroidisme ini. Yang pertama ada hiperparatiroidisme primer.
Hal ini terjadi karena berkurangnya kalsium dalam tulang sehingga timbul fraktur yang spontan, sering nyeri pada tulang, tumor tulang. Bagian yang sering terkena itu adalah tulang panjang. Yang kedua ada hiperparatiroidisme sekunder. Pada penyakit ini terdapat hiperplasia dan hiperfungsi kelenjar paratiroid yang disebabkan oleh gagal ginjal kronik dan kurang efektifnya PTH atau paratohormon pada beberapa penyakit atau defisiensi vitamin D dan kelainan gastrointestinal. Yang ketiga adalah hiperparatiroidisme tersier. Hasil dari hiperplasia kelenjar paratiroid dan hilangnya respon terhadap kadar kalsium serum. Gangguan ini paling sering terlihat pada pasien dengan gagal ginjal yang kronis. Yang kedua adalah hipoparatiroidisme. Hipoparatiroidisme ini adalah kondisi ketika kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Penyakit ini membuat kadar kalsium dalam darah dan tulang berkurang serta kadar fosfor meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti penyakit autoimun, kelainan bawaan pada kelenjar paratiroid, dan rendahnya kadar magnesium dalam darah, komplikasi dari operasi pengangkatan kelenjar tiroid maupun paratiroid, ataupun efek samping dari terapi radiasi kanker. Hipoparatiroidisme ini dapat merasakan beberapa gejala seperti sensorik, gangguan sensorik seperti kesemutan, muncul sensasi perih atau mati rasa di bibir, jari tangan dan jari kaki. Lalu gangguan seperti nyeri otot atau kram di bagian kaki, perut dan wajah. Lalu ada spasme atau kram otot, terutama di bagian mulut, tangan, lengan dan tenggorokan. Dan terakhir ada nyeri saat menstruasi. Dalam hal ini, hipoparatiroid dapat berupa yang pertama ada hipoparatiroid neonatal yang mana terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sedang menderita hiperparatiroid. Lalu ada aktivitas paratiroid fetus sewaktu dalam uterus ditekan oleh material hiperkalsemia. Yang kedua ada simple idiopatik hipoparatiroid. Terjadi akibat pengaruh autoimun yang ada hubungannya dengan antibodi terhadap paratiroid, ovarium, jaringan lambung, dan adrenal. Timbulnya gangguan disebabkan karena menderita hipoadrenalisme, hipotiroidisme, diabetes mellitus, anemia pernisiosa, kegagalan ovum primer, hepatitis, dan alopecia dan kandidasiasis. Yang ketiga adalah hipoparatiroid pasca beda. Terjadi akibat operasi kelenjar tiroid atau paratiroid sesudah operasi radikal karsinoma faring atau esofagus. Kerusakan yang terjadi sewaktu operasi tiroid ini biasanya sebagai akibat putusnya aliran darah untuk kelenjar paratiroidisme karena pengikatan arteri tiroid inferior. Yang ketiga adalah pseudohipoparatiroidisme. Ini adalah penyakit genetik yang sangat langka. Penyakit ini terjadi karena ketika tubuh dapat merespon atau merasakan adanya hormon paratiroid dalam tubuh. Penderita kelainan genetik ini dapat mengalami gejala seperti hipoparatiroidisme, yang mana kadar hormon paratiroid dalam tubuhnya itu normal. Yang keempat adalah kanker paratiroid. Kanker paratiroid ini adalah jenis kanker yang langka yang biasanya menyerang salah satu dari 4 kelenjar paratiroid. Kanker paratiroid ini lebih sering menyerang orang berusia 40-50 tahunan. Gejala kanker paratiroid ini umumnya menyerupai gejala hiperparatiroidisme beserta munculnya benjolan di leher, baik benjolan di leher kanan ataupun kiri, suara serak, dan kesulitan menelan. Gangguan kelenjar paratiroid yang disebabkan oleh faktor genetik mungkin tidak dapat dicegah, namun di luar faktor genetik ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit kanker paratiroid ini.
yang mana ya kita dapat melakukan rutin olahraga, mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta tidak merokok. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Putri Erianti atas penyampaian materinya. Sekian materi mengenai kelenjar paratiroid yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami dari kelompok 8, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.